Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 2 Desember 2022 bersama saya Sheila Oktarina yang akan membahas tentang COVID-19 Republik Indonesia tertinggi di Asia Tenggara. China melonjak hingga lockdown, booster kedua jadi solusi? Berikut informasi selengkapnya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kemarin 1 Desember 2022 memberitakan kabar terkini kasus COVID-19. Ia mengatakan bahwa gelombang COVID-19 kali ini sudah melewati puncaknya. Hal itu disampaikan oleh Budi Gunadi berdasarkan data positivity rate atau proporsi orang positif dari keseluruhan orang yang dites COVID-19 di tanah air. Positivity rate menjadi tolak ukur karena tak semua masyarakat melakukan tes COVID-19 dan melapor apabila positif terpapar virus corona. Dari pernyataan Budi, kasus COVID-19 sudah melewati puncak sehingga kasus bakal turun. Namun jika melihat data wilayah Asia Tenggara, penambahan kasus kita masih tertinggi pada periode 21 hingga 27 November 2022. Dalam data yang diterbitkan COVID-19 Weekly Epidemiological Update Edition 120 per 30 November 2022 itu, penambahan kasus di Indonesia tertinggi. Penambahan kasus baru sebanyak 41.877 atau 15,3 kasus baru per 100.000 penduduk. Memang terjadi penurunan 11% dibanding pekan sebelumnya, tapi tetap menjadi negara dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak di Asia Tenggara. Budi juga menuturkan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu ke depan mulai melandai karena angka positivity rate menjadi 30-34%. Meski begitu, masih tinggi angkanya. Apabila dilihat data beberapa hari belakangan penambahan COVID-19 di antara 3.000 hingga 5.000 kasus, angka ini memang jauh lebih tinggi dibanding sebelum subvarian Omicron XBB masuk Indonesia. Selain Indonesia, negara Asia yang tengah alami kenaikan COVID-19 adalah China. Negara pertama yang mendapati virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 kembali mengalami kenaikan kasus COVID-19. Data Himpunan Komisi Kesehatan Nasional di China per 29 November, kasus baru yang dilaporkan hari itu mencapai 37.828. Sehari sebelumnya kasus COVID-19 di sana mencapai 38.645. Dalam seminggu, jumlah kasus COVID-19 di China telah mencapai hampir 200.000. Infeksi baru terjadi di seluruh kota, termasuk Guangzhou, Beijing, Shanghai, dan Chongqing. Meski sedang terjadi lonjakan kasus, tak menghalangi warga China untuk melakukan protes menolak aturan lockdown yang berlaku. Namun lockdown akan berlangsung hingga tidak adanya lagi infeksi baru yang dilaporkan. Alhasil, puluhan juta orang harus berdiam diri di rumah selama lockdown berlangsung. Beberapa otoritas lokal bahkan mengambil tindakan ekstrim dengan memaksa para pekerjanya untuk tidur di dalam pabrik agar para karyawan dapat bekerja selama lockdown berlangsung. Akibat lockdown tersebut, ekonomi China pun hanya tumbuh 3,9% selama setahun terakhir. Persentase tersebut menurun dibandingkan dengan targetnya sebesar 5,5% di tahun 2022. Berbeda dengan China, Indonesia tidak menerapkan lockdown selama pandemi COVID-19 berjalan nyaris 3 tahun ini. Presiden Joko Widodo mengaku tak menyesal tidak melakukan lockdown pada saat awal COVID-19. Jokowi menduga dampak besar dihadapi Indonesia apabila melakukan lockdown. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi sampai minus 17%. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maxiren Rondonuwu menilai apabila protokol kesehatan berjalan dengan baik, kondisi COVID-19 nasional akan stabil. Terlebih lagi sudah akan mendekati libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga terus diupayakan demi mencegah keparahan bila terkena COVID-19. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan mayoritas pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit, 74% belum mendapatkan booster. Lalu sekitar 50% orang yang meninggal akibat COVID-19 belum divaksinasi COVID-19. Sebagai upaya mencegah angka fatalitas COVID-19 pada lansia, Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait vaksin penguat kedua alias booster kedua untuk mereka di atas 60
tahun. Upaya ini dikarenakan kelompok lansia menyumbang kematian akibat COVID-19 terbanyak. Dalam waktu dekat, Kemenkes segera membahas soal percepatan vaksinasi booster kedua untuk lansia. Harapannya semakin banyak lansia dapat menerima dosis booster kedua. Selain vaksinasi, lansia juga perlu dilindungi dengan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kasus infeksi dan reinfeksi jelas bisa melonjak setelah Nataru, namun tidak demikian dengan kasus parah dan kematian. Oleh karena itu, suntikan booster kedua sangat penting untuk orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lebih dari 4 bulan, itu yang harus mendapatkan booster. Sekian headline di Putra6.com hari ini. Saya Sheila Oktarina pamit undur diri. Sampai jumpa.